Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Online Learning Exportnesia. Kali ini kita akan masuk ke materi modul kelima di bagian kedua, yaitu jenis pembayaran. Bagi kalian yang baru belajar ekspor, wajib menyimak dengan baik. Sebelum dimulai, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Exportnesia agar kami bisa terus membuat video yang bermanfaat untuk kalian. Yuk kita mulai materinya. Bagaimana cara membayar produk ekspornya dari kalian ya? Hai eksporter, takut untuk melakukan ekspor karena takut tidak dibayar atau ditipu importir di luar negeri? Kunci keberhasilan ekspor adalah jangan takut tapi terus belajar sehingga mampu melakukan transaksi dengan metode yang terbaik. Kali ini kita akan membahas mengenai berbagai metode pembayaran yang dapat digunakan pada kegiatan ekspor. Ada beberapa metode pembayaran untuk kegiatan ekspor-impor. Sebagai berikut. Yang pertama, letter of credit atau LC. Yang kedua ada advance payment atau biasa dikenal juga dengan down payment ya, atau DP. Kemudian ada dokumen against payment atau DP. Kemudian ada dokumen against acceptance atau DA. Kemudian ada open account dan juga consignment. Kita bahas satu persatu. Di sini ada tabel keuntungan dan risiko dari setiap metode pembayarannya ya. Yang pertama adalah letter of credit atau LC. LC adalah surat dari importir yang memastikan pembayaran kepada eksportir yang dijamin dan dikeluarkan oleh bank penjamin setelah produk dan dokumen ekspor dikirim. Keuntungan dan risiko menggunakan LC bagi eksportir yaitu dapat mengirim barang dengan tenang karena ada jaminan pembayaran dari bank setelah menyampaikan bukti penyelesaian pengiriman dan sesuai dengan persyaratan dalam LC. Namun, biayanya cukup mahal dari bank untuk penerbitannya. Tapi, semua biaya yang akan dibayarkan biasanya ditanggung oleh importir ataupun buyer. Nah, kalau keuntungan dan risiko untuk importir, yaitu importir dapat mengalokasikan dana dengan tenang karena ditampung di bank penjamin terlebih dahulu dan baru akan diteruskan ke eksportir jika importir memperoleh barang dari eksportir yang sesuai dengan kesepakatan atau kontrak. Namun, terdapat biaya yang cukup mahal dari bank untuk penerbitannya, dan para importir atau buyer inilah biasanya yang akan menanggung biaya LC ini. Selanjutnya, advance payment. Advance payment, importir harus melakukan pembayaran di awal kepada eksportir sebelum barang-barang tersebut dikirimkan. Besarnya tergantung kesepakatan dengan kedua belah pihak, dengan tunai maupun telegraphic transfer atau biasanya kalian mengenal TT. Nah, advance payment ini biasanya banyak yang umum kenal dengan sebutan DP ya, atau down payment ya, karena di pembayaran ini pun ada yang istilahnya DP juga, namun bukan down payment artinya, tapi dokumen against payment. Dokumen against payment. Nah, TT yaitu metode pembayarannya, ada yang tunai cash keras ataupun ditransfer melalui bank atau disebutnya TT. Jadi jangan salah paham ya guys. Nah, keuntungan dan risiko dari untuk eksportir jika menggunakan advance payment yaitu sangat menguntungkan bagi eksportir karena menerima pembayarannya terlebih dahulu gitu, tapi harus amanah untuk mengirim barang sesuai pesanannya. Keuntungan bagi importir terdapat risiko gagal atau terlambat pengiriman barang. Kualitas dan jumlah barang bisa juga tidak sesuai harapan. Jadi kalau dari sisi importir, kalau full advance payment ini agak berat ya, karena risikonya lebih berat ke importir dibandingkan ke eksportir. Kemudian yang berikutnya adalah documents against payment atau DP.
Mirip LC, tapi importir melakukan pembayaran sebelum mengambil dokumen ekspor atau untuk mengambil barang melalui bank. Keuntungan untuk eksportir menggunakan metode jenis pembayaran ini adalah ada ketenangan bahwa barang tidak akan bisa diambil jika importir belum melakukan pembayaran. Tapi tidak ada peran penjamin dari bank, jadi importir bisa saja membatalkan pesanan. Biayanya lebih murah daripada LC karena risiko bagi banknya pun lebih kecil, jadi wajar ya, jadi risikonya lebih besar tapi biayanya jadi lebih kecil gitu ya. Nah, keuntungan untuk importir ada ketenangan karena bisa bayar setelah barang tiba di negara importir dan diperiksa kesesuaiannya melalui dokumen. Namun dari segi biaya lebih murah daripada LC karena risiko bagi bank lebih kecil. Jadi sebenarnya kalau DP ini sebenarnya lebih berat ke eksportir ya, karena bisa saja pembeli bisa membatalkan pesanannya. Yang berikutnya adalah open account. Open account adalah importir tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang diterima oleh importir di negara tujuan. Keuntungan dan risiko bagi eksportir, terdapat risiko terlambat pembayaran atau bahkan bisa jadi tidak dibayar. Tidak ada pihak yang menjamin juga, wah ini sangat risiko ya. Nah, bagi importir sangat menguntungkan karena menerima barang terlebih dahulu sebelum membayar. Biasanya terdapat juga jangka waktu pembayaran. Jadi kalau menurut saya open account ini berat sebelah ya, importir lebih diuntungkan dibandingkan eksportir. Untuk para eksportir harap dipertimbangkan ya kalau misalnya ada buyer yang memilih metode open account. Selanjutnya adalah consignment. Eksportir mengirimkan barang kepada importir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir. Namun barang yang tidak terjual akan dikirimkan kembali atau retur ke eksportir. Jadi ada juga nih mekanisme consignment. Jadi kayak titip jual lah. Dan ada kesepakatan di dalamnya ya. Nah, keuntungan dan risiko eksportir adalah kemungkinan pembayaran terlambat dan bahkan bisa jadi merugi karena barang belum tentu terjual serta tidak ada jaminan pembayaran. Bagi importir bagi importir sangatlah menguntungkan karena dapat menerima barang sebelum membayar dan bisa membayarnya ketika sudah ada penjualan. Jadi ini sama-sama berat sebelah ya. Lalu dari beberapa jenis pembayaran yang tadi saya jelaskan, sebenarnya rekomendasi metode pembayaran yang paling aman adalah letter of credit. Jelas yang paling sering digunakan dalam transaksi ekspor karena memiliki risiko yang seimbang bagi eksportir maupun importir. Akan tetapi, memberi kemudahan dan risiko yang kecil bagi importir juga dapat meningkatkan peluang mendapatkan kontrak penjualan. Sehingga ini merupakan pilihan yang harus dipertimbangkan baik-baik oleh para eksporter. Jadi LC ini adalah mekanisme pembayaran yang paling aman untuk kedua belah pihak. Dan jika kalian menerima mekanisme pembayaran menggunakan LC, otomatis peluang kalian mendapatkan kontrak ekspor semakin besar. Jadi segeralah kalian belajar bagaimana mekanisme LC ini bisa diterapkan di bisnis kalian. Untuk materi pembayaran cukup sampai di sini. Di materi berikutnya kalian akan mempelajari tentang tahap ke-6 yaitu kontrak dan dokumennya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Merdeka Ekspor.